Untung kamu lihat. Ulang-ulang. Oh, jangan-jangan enggak masih pencet. Tapi dia limit deh, bisa yuk. Permisi. Iya, silakan. Terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Baik. Dinyamankan dulu, Mbak, duduknya. Oke, Mbak, udah nyaman? Sudah. Oke. Benar dengan Mbak Alia? Betul. Oh, ini tadi dari mana, Mbak? Saya dari kos aja sih. Oh, dari kos. Oh, emang mau konseling ya? Iya. Oke. Baik, Mbak Alia. Sesuai kemarin, Mbak Alia kan udah hubungin saya nih. Nah, jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Azza Sekila Aulia. Mbak Alia bebas boleh panggil Mbak, atau boleh panggil Bu, atau boleh panggil Kak, senyamannya Mbak Alia aja. Nah, oke, baik. Gimana nih Mbak Alia kabarnya akhir-akhir hari ini? Alhamdulillah lumayan baik ya. Baik. Oke, baik. Nah, Mbak Alia kan kemarin Mbak Alia hubungin saya nih, katanya mau konseling nih. Nah, Mbak Alia sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Sebenarnya belum pernah. Ini pertama kali. Oh, oke. Jadi first time banget datang ke sesi konseling. Oke. Nah, sebelum mulai konseling nih, saya akan memperkenalkan diri. Saya juga akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, kan tadi saya udah memperkenalkan diri sama saya Azza. Nah, Mbak Alia kan baru pertama konseling. Jadi konseling ini itu ada 2 orang. Ada saya sebagai konselor dan Mbak Alia sebagai konselor. Nah, nanti kita di sini akan kerjasama buat membantu Mbak Alia untuk menyelesaikan ada hal apa yang perlu diselesaikan dalam Mbak Alia. Nah, dan di sini Mbak Alia bebas banget mengungkapkan apapun yang Mbak Alia rasakan, atau Mbak Alia mau marah, sedih, atau mungkin Mbak Alia mau pindah kursi ataupun gimana, itu bebas Mbak Alia lakuin. Dan Mbak Alia nggak usah khawatir kalau ceritanya ini akan kemana-mana, karena ceritanya cukup sampai saya, karena saya sendiri juga membawa asas kerahasiaan. Jadi Mbak Alia nggak usah khawatir kalau ceritanya ke saya. Nah, sesi konseling ini akan dilaksanakan 30 menit ke depan. Apakah Mbak Alia setuju? Setuju. Nah, oke. Jadi selama 30 menit ke depan Mbak Alia bebas ngungkapin apa aja. Oke. Nah, boleh nih Mbak Alia ceritakan sebelumnya apa nih tujuan Mbak Alia mau datang ke konseling ini? Saya mau coba buat dapetin insight baru juga, terus kayak pengen punya kayak keberanian, terus juga dari permasalahan yang saya hadapi ini. Nah, saya pengen coba buat lebih bisa mengungkapkan gitu apa yang saya rasakan. Oh, jadinya Mbak Alia ingin lebih berani untuk mengungkapkan apa yang Mbak Alia rasakan. Nah, boleh Mbak Alia ceritakan nih hal apa aja yang mengganggu Mbak Alia nih? Jadi saya kan waktu SMA itu asrama ya. Nah, saya asrama, terus saya sekamar itu 3-4 orang. Nah, terus saya juga sama teman sekamar saya ini sebenarnya nggak yang begitu dekat banget gitu. Jadi kayak cuman ya sekedar kenal gitu dong. Terus kayak mereka ini sering pakai barang saya tanpa izin gitu loh. Mungkin kayak sendal saya tiba-tiba dipakai. Terus kalau misalnya peralatan mandi kan saya tinggal di kamar mandi ya. Nah, itu biasanya juga mereka pakai, tapi mereka nggak izin ke saya. Nah, jadi kan saya agak kesel gitu loh. Maksudnya setidaknya kan mereka izin, terus saya juga bakal ngasih kok gitu. Nah, tapi mereka nggak, sama sekali nggak ada izin. Terus saya juga nggak pernah berani buat ngomong ke mereka nya, nggak berani buat negur, karena saya takutnya mereka tuh nganggap saya kayak galak, pelit kayak gitu. Oke. Jadinya Mbak Alia ini di waktu SMA tinggal di asrama, satu kamar isinya 3-4 orang, dan teman-temannya Mbak Alia ini seenaknya sama Mbak Alia, atau kayak pinjem barang Mbak Alia izin. Nah, itu selama SMA Mbak Alia kan asrama ya. Jadi selama 3 tahun Mbak Alia di asrama ya? 3 tahun. Oh, oke. Dan itu masih terus berkelanjutan selama 3 tahun. Apa mungkin ada jeda waktu mereka nggak ngelakuin? Sebenarnya itu kan setiap tahun tuh pasti diganti ya. Diganti. Jadi waktu saya kelas 11 sama 10 itu sebenarnya
teman-teman saya nggak ada yang kayak gitu, teman sekamarnya. Baru kejadian tuh waktu di kelas 12. Oh, jadi di akhir-akhir Mbak Alia Mm-mm. asrama. Oke, jadi itu selama kelas 12 teman-teman Mbak Alia ini pinjam barang tanpa izin. Nah, waktu Mbak Alia tahu temennya ini pinjam tanpa izin ini dari mana, Mbak? Atau Mbak Alia tahu sendiri gitu? Tahu sendiri, kadang kayak misalnya kalau mereka pinjam sendal, terus kayak saya tiba-tiba lihat mereka balik bawa sendal saya gitu. Oh, oke. Nah, Mbak Alia sempat menegur mereka apa tidak nih? Enggak, soalnya takut nyinggung aja gitu, ntar mereka ngiranya saya pelit atau apa. Oke, tapi dari temennya Mbak Alia nih, ada nggak salah satu temen yang nyadar, kayaknya bener aku izin deh, atau mungkin temennya Mbak Alia ini ke Mbak Alia, maaf ya aku pinjam apa gimana gitu, klarifikasi Eh, lah Mbak. nggak pernah ada sih, mungkin karena saya juga kayak diem aja gitu ya, jadi mereka mungkin nganggapnya kalau saya oke-oke aja gitu. Ya jadi karena mereka lihat Mbak Alia ini kayak bodo amat, jadinya mereka ngiranya ya udah dibolehin aja. Padahal dalam diri Mbak Alia sendiri pun itu kayak aku kamu nggak izin gitu. Nah, waktu itu apa nih yang Mbak Alia rasakan? Kesel sih, soalnya kadang kalau saya lagi butuh barang itu nggak ada gitu, malah dipakai sama mereka. Oh, Mbak Alia sempet bilang nggak kayak barangku kemana, ada yang pakai kak gitu? Enggak sih, saya biasanya diam. Diem aja, jadi apapun itu kayak dipinjem di apa, kayak ya udah Mbak Alia kasihin aja gitu. Nah, kan temennya Mbak Alia nih pinjam barang nih ke Mbak Alia. Apa Mbak Alia pernah pinjam juga barang ke temennya tapi tanpa izin gitu? Saya kalau misalnya memang nggak ada mereka ya saya nggak bakal ngambil gitu loh, misalnya mau walaupun satu kamar, jadi kayak mungkin nunggu mereka ada gitu baru saya berani buat pakai atau pinjam. Oke, baik. Mbak Alia udah lakuin hal baik juga dengan nggak sama dengan temennya. Mbak Alia juga rela nih menunggu kalau mau pinjam, menunggu yang punya. Gak kayak temen-temennya yang tiba-tiba langsung ambil aja. Nah, itu Mbak Alia sempat bilang nggak kayak ke mereka gitu, lain kali bilang dong kalau mau pinjam. Nah itu nggak pernah berani buat bilang. Oh, kenapa Mbak kok nggak berani berani? Takutnya mereka itu tadi ngerasa kesinggung sama saya, takut mereka kayak jadi punya kayak apa ya, nganggap saya ini kayak pelit lah, masa gitu aja nggak mau ngasih gitu, terus akhirnya mereka jadiin bahan omongan malah di circle di teman-teman mereka. Oh, oke. Jadi Mbak Alia nggak berani ngomong karena takut dibuat omongan, takut ada hal-hal lain yang mungkin akan lebih besar lagi. Nah, Mbak Alia kan satu kamar, pasti ada temen yang deket gitu Mbak? Enggak, soalnya itu kan memang setiap tahun diubah ya. Jadi Tapi selain di kamar nih, apa ada yang di kelas atau di asramanya gitu yang deket gitu Mbak? ada tapi ya beda kamar. Oh, nah ke temennya yang Mbak Alia ini, yang deket ini Mbak Alia sempat cerita nggak kalau Mbak Alia ngalamin hal seperti ini? Cerita ke teman dekat saya. Oke, nah tanggapan temennya bagaimana Mbak? Tanggapan temen ya ikutan kesel waktu dengar ceritanya, cuman waktu mereka juga saranin untuk ngomong aja, saya juga nggak berani gitu, nggak mau ngelakuin. Oh, jadi sebenarnya Mbak juga udah bilang ke temennya, temennya itu udah dukung Mbak Alia, tapi Mbak Alia masih belum berani nih buat ngomong ke temen. Nah, oke Mbak, karena kan tadi jadi ada emosi Mbak Alia yang terpendam ke temennya dan Mbak Alia sangat sulit banget mengungkapkan. Nah, di sini saya akan bantu Mbak Alia nih buat bisa ngomong ke temennya. Kan di sini ada kursi 1 kosong. Nah, saya akan bantu Mbak Alia, ini namanya teknik kursi kosong. Nah, jadi di kursi kosong ini bayangkan ada temennya Mbak Alia. Nah, saat ini Mbak Alia terjebak di sini kan. Nah, Mbak Alia bebas ngomong apa aja. Kalau ini temennya Mbak Alia, apa yang mau Mbak Alia omongin. Nah, lalu nanti setelah Mbak Alia udah ngomong nih, Mbak Alia pingin direspon apa sih temennya, nanti Mbak Alia juga pindah ke kursi sini. Apa bisa difahami atau mungkin mau ditanyakan lagi? Bisa. Bisa dimulai Mbak. Oke.
Jadi di sini sekarang ada temennya Mbak Alia. Nah, Mbak Alia sekarang bebas mau ngomong apa aja nih ke sosok temennya ini. Sebenarnya aku kesel karena kamu nggak pernah izin kalau kamu minjem barang-barang aku. Maksudku tuh aku bukannya mau ngelarang atau nggak ngebolehin kamu make, tapi setidaknya kamu izin biar akunya juga nggak apa ya, waktu aku butuh barangnya itu aku bisa make gitu. Nah setidaknya aku tahu oh ini lagi dipinjam sama kamu atau misalnya lagi dipinjam sama siapa, kayak aku bolehin, pasti aku bolehin, cuman ya pastinya izin dulu gitu. Oke, nah Mbak Alia udah bilang nih ke temennya. Respon apa yang Mbak Alia mau dari temennya? Sekarang Mbak Alia boleh pindah ke sini. Responnya, Iya. kalau kamu memang ternyata ngerasa kesel, aku minta maaf. Aku selama ini juga diam karena kamunya juga nggak ada negur, kamunya nggak kayak coba negur aku gitu. Kalau misalnya kamu harusnya izin dulu lah sebelum minjam, kamu nggak ada kayak gitu. Jadi aku kira kamu fine fine aja kalau misalnya aku pakai barang itu tanpa izin dari kamu. Oke, nah boleh kembali lagi Mbak ke temennya. Nah, apakah ada hal lagi yang mau Mbak Alia sampaikan nih ke sosok temennya ini? Udah. Ada. Oke. Sebenarnya apa ya, aku nggak berani ngomong, nggak berani negur kamu tuh, cuman aku takutnya kamu tuh ngerasa tersinggung, terus ntar kamu jadi kayak mandang aku dengan apa ya, dengan citra yang gak enak gitu loh. Terus ntar kamu cerita ke teman-temanmu, ya Alia kayak gini loh, masa kayak gini dia kayak gini. Aku takut itu kamu kayak gitu kalau misalnya aku tegur terus kamu kesinggung. Oke, nah apa nih respon yang Mbak Alia inginkan dari temannya saat Mbak Alia berbicara seperti itu? Boleh ya, boleh. Itu kayaknya nggak mungkin sih, maksudnya kan itu juga barangmu, jadi kayak kamu bebas kalau misalnya mau negurin apa, nggak usah takut. Lain kali kalau kamu memang ada sesuatu yang mau kamu omongin, ya nggak apa-apa, ngomong aja, nggak usah takut aku bakal ngomongin kamu ke temanku, karena memang itu kan barangmu, memang aku yang salah, aku makainya tanpa izin dari kamu. Sudah kembali lagi. Nah, apa ada lagi nih yang Mbak Alia sampaikan ke temennya saat temennya sudah ngomong seperti itu? Udah sih, udah. Nah, setelah Mbak Alia udah ngebayangin nih, Mbak Alia ngomong apa yang Mbak Alia rasakan, terus Mbak Alia juga udah tahu responnya, perasaan Mbak Alia sekarang seperti apa? Lumayan nostalgia sih, soalnya kan selama ini saya nggak pernah berani mau ngomong kayak gitu kan ke teman saya. Jadi ya walaupun cuman sekedar latihan aja, ya setidaknya saya kayak punya pandangan lah, mungkin respon dia juga bakal sama yang kayak tadi saya praktekin gitu. Oke, nah jadi Mbak Alia udah ngerasa lega, udah ngerasa oh yaudah, jadi bener-bener kayak Mbak Alia udah bisa ngomong ke temennya. Nah, semisal nih minggu depan ataupun besok ataupun kapan Mbak Alia mau nggak nih mencoba hal itu ke temannya? Mungkin bisa dicoba pelan-pelan dulu. Oke, nah kan kalau dulu itu Mbak Alia responnya oke ya diam-diam aja nih. Nah, kalau Mbak Alia ini ada di versi Mbak Alia yang maksudnya ini versi Mbak Alia yang bisa bukan bisa ngomong, versi Mbak Alia bisa berani ngomong. Nah, Mbak Alia akan ngomong ke apa temennya. Nah, jadi nanti kan udah titik posisi kosong nih. Nah, sekarang ada titik lagi namanya itu top dog sama underdog. Nah, top dog sama underdog sebenarnya sama seperti posisi kosong Mbak, tapi top nanti posisi Mbak Alia itu di atas. Mbak Alia bebas kayak ngomong apa aja. Misal Mbak Alia mau marah, oh dia marah loh kamu gini. Nah, nanti itu yang di posisi top. Saat Mbak Alia di posisi under, Mbak Alia ini menjadi versi Mbak Alia yang saat itu, yang nahan. Ya, yang nahan, yang susah buat negur temennya.
Nah, oke. Jadi nanti di sini sebagai kursi yang top, nah yang di sini sebagai under. Nah, Mbak Alia mau yang top dulu apa yang under dulu? Mungkin yang top dulu kali ya. Oke, nah silakan diteruskan. Jadi di kursi top Mbak Alia ini bebas ngomong apa aja ke temennya, mau marah ataupun mau negur. Kayak tadi bebas Mbak Alia mau ungkapin apa aja. Aku kesel karena kamu nggak pernah mau ngomong soal kalau pinjam barang, padahal itu kan salah satu apa ya, etikat gitu loh. Walaupun aku nggak nyatain aku keberatan ya, kamu setidaknya bilang izin, karena gimana pun itu barang orang bukan barang kamu, jadi kamu harusnya bilang gitu. Oke. Nah, soalnya ke kursi yang under sini Mbak. Nah, saat di kursi under ini saat itu respon Mbak Alia seperti apa? Atau mungkin Mbak Alia bilang apa gitu? Mungkin ya udah sih, nggak apa-apa, biarin aja. Lagian juga toh nolong orang kan, maksudnya ya amal baik gitu loh, maksudnya ya udahlah nggak apa-apa. Dia pakai walaupun tanpa izin, ya sekalian kayak apa ya, buat baik gitu loh, biar dia makin makin kamu biar kamu makin banyak temannya gitu. Siapa tahu dia ngerasa kamu nih, ih Alia baik, jadi dia kayak mau nemenin kamu, untuk temenan sama kamu lebih dekat gitu. Nah, setelah Mbak Alia di kursi top sama di kursi under, Mbak Alia lebih nyaman yang mana nih? Atau lebih ngerasa lega yang mana? Sebenarnya kalau lega yang di top. Yang di top. Oke. Nah, kenapa Mbak Alia lebih ngerasa lega yang di top? Soalnya saya bisa apa ya, bisa ngekspresin apa yang saya rasain, terus juga itu baik untuk sayanya kan, daripada saya pendam terus sayanya yang kayak saya yang dirugikan gitu karena diam aja. Jadi mungkin yang di top bisa lebih lega. Oke, baik. Jadi Mbak Alia udah hebat banget, udah bisa ngomong nih. Aku maunya gini-gini, Mbak Alia juga udah berani kayak negur temennya. Dan itu satu hal yang sangat bagus banget. Saya bangga banget ke Mbak Alia. Mbak Alia Mbak Alia tuh bisa banget ungkapin ke temennya. Cuman memang mungkin Mbak Alia masih takut, dan itu nggak apa-apa Mbak, itu wajar banget. Apalagi Mbak Alia kan tadi kalau di kursi ini Mbak Alia bilang yaudah nggak apa-apa, pasti mereka juga lebih suka kan ke Mbak Alia. Tetapi tadi respon temennya pun saat Mbak Alia di kursi kosong, temennya oke, fine, nggak apa-apa kamu bilang, karena aku rasa kamu diem karena ya udah nggak apa-apa pinjem. Nah, setelah di kursi top sama kursi under nih, dan juga teknik kursi kosong tadi, gimana nih perasaan Mbak Alia sampai saat ini? Udah lumayan lega sih. Mungkin nanti bisa lebih lega kalau saya bisa berani ngomong ke teman gak langsung. Oke, nah apakah Mbak Alia mau nih mencoba ngomong ke temennya? Mau pasti. Oke, nah setelah melakukan si konseling nih, gimana perasaan Mbak Alia atau mungkin kesan-pesannya Mbak Alia selama sesi konseling? Pertama pasti lega, terus juga saya jadi punya mindset baru gitu, kayak nggak apa-apa loh kalau misalnya mau ngomong soal itu, soalnya kan itu juga barang saya ya, jadi ya saya punya hak kalau misalnya memang mau negur mereka. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya mau negur. Terus juga overthinkingnya saya tentang mereka yang bakal tersinggung atau terus bakal diomongin sama teman-temannya dia, mungkin itu cuma overthinking yang ketakutan berlebih aja sih. Jadi itu nggak bakal kejadian. Oke, baik. Mbak udah bagus banget, udah tahu nih, udah nemu juga, oh ternyata aku gini, kayaknya ini cuma overthinking aku aja. Dan Mbak Alia sejauh ini juga saya lihat lebih kelihatan lebih lega karena udah ngomong negurin juga ke temennya. Nah, izinkan saya menyimpulkan, jadi
tadi kan Mbak Alia ada konflik nih yang terpendam antara temennya. Mbak Alia susah buat negur, tapi uh, Mbak Alia, tapi temennya Mbak Alia sebenarnya nggak apa-apa kok ditegur. Nah, dan sekarang Mbak Alia udah nemu nih mau ngomong apa, terus Mbak Alia udah tahu kalau apa yang Mbak Alia rasakan ini hanya ketakutan Mbak Alia aja, dan Mbak Alia udah mau mencoba buat ngomong, mau mencoba bahkan mau benar-benar mau mencoba aksinya buat ngomong ke temennya, itu udah hebat banget. Saya bangga banget ke Mbak Alia. Nah, apakah ada hal lagi nih yang mau Mbak Alia sampaikan? Mungkin udah cukup. Oke, udah cukup. Nah, karena waktunya mungkin juga udah hampir habis, bolehkah saya menutup sesi konseling ini, Mbak? Iya, boleh. Oke, baik. Jika nanti Mbak Alia ingin bertanya lagi, entah Mbak Alia mau sharing nih progresnya, Bu, saya udah berani ngomong, ternyata gini-gini, Mbak Alia itu boleh banget hubungi saya lagi, dan kita akan atur jadwalnya lagi. Oke. Nah, terima kasih Mbak Alia udah menyempatkan hadir pada sesi konseling hari ini, dan semoga kondisi Mbak Alia segera membaik sampai seterusnya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama.